Ya, selamat pagi. Nama saya Diki Ramadan dan saya dari program studi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tanri Abeng. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang laporan proposal Teknopreneurship yang saya buat UMKM untuk toko rempah Nusantara. Untuk pendahuluannya yaitu khususnya UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal. Nah, salah satu sektor UMKM yang memiliki potensi besar dalam perdagangan rempah-rempah. Nah, mengingat Indonesia sendiri dikenal sebagai penghasil rempah sejak zaman dulu. Nah, oleh karena itu, saya memiliki di toko usaha rempah Nusantara, sebuah toko yang menyediakan berbagai jenis rempah asli khas Indonesia dengan kualitas terbaik. Berikut adalah profil usaha. Nama usahanya Toko Rempah Nusantara yang bergerak di bidang usaha perdagangan rempah-rempah dan bahan dapur tradisional. Untuk bentuk usahanya sendiri, perseorangan CV yang beralamat di Jakarta dengan pemiliknya sendiri di Ramadan. Nah, untuk visi dan misinya menjadi toko rempah terpercaya dan terlengkap di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang mengedepankan kualitas dan kearifan lokal. Nah, untuk misinya sendiri, kita menyediakan rempah-rempah berkualitas dengan harga terjangkau, mendukung petani lokal juga dalam pemasaran hasil panen, dan menjaga kelestarian rempah-rempah Nusantara melalui edukasi kepada konsumen. Nah, pastinya untuk deskripsi produk, berbagai macam jenis rempah di Indonesia, khususnya jahe, lengkuas, kencur, kunyit, kapulaga, cengkeh, dan masih banyak rempah lainnya. Dan kita juga menjual beberapa minuman tradisional seperti teh rempah dan juga kopi. Nah, untuk fitur tambahan di produknya tersendiri adalah kemasan yang ramah lingkungan, label yang memiliki informasi manfaat rempah yang dijual, dan penjualan secara offline dan online melalui marketplace atau website yang kita buat sendiri. Nah, untuk analisisnya sendiri, yang pertama target pasar. Sudah pasti untuk target pasarnya itu ibu rumah tangga, pelaku usaha kuliner, konsumen yang menyukai produk-produk herbal alami seperti teh, kopi, dan lain sebagainya. Pasar ekspor kecil jika usaha sudah berkembang. Nah, untuk kelebihan produk sendiri sudah pasti fresh, asli dan segar, harga yang kompetitif, dan kita juga mendukung produk lokal dari petani-petani lokal, dan kemasan yang menarik dan informatif yang memiliki label di kemasan. Nah, untuk kompetitornya sendiri, untuk toko bahan dapur tradisional dan pasar modern atau supermarket. Nah, strategi bersaing, harga pastinya lebih murah, mungkin edukasi konsumen juga, dan pelayanan kita yang ramah dan pengiriman yang cepat. Nah, untuk strategi pemasarannya, penjualan di toko fisik dan online seperti marketplace lainnya, lalu promosi melalui media sosial dan komunitas masak, kolaborasi dengan UMKM kuliner, edukasi manfaat rempah melalui konten digital. Nah, untuk rencana operasional tokonya sendiri itu Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk mungkin rencana jumlah karyawan awal ada 2 orang. Pemasoknya sendiri kita dari petani lokal, dari pedesaan, dan distributor herbal terpercaya tentunya. Untuk rencana keuangan, rencana anggaran biaya tersendiri, untuk modal awal 30 juta dan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sewa tempat 6 juta selama 3 bulan. Untuk pembelian stok awal 10 juta, peralatan etalase 5 juta, kemasan dan label 2 juta, promosi branding 3 juta, dan biaya lain-lain 4 juta. Total 30 juta. Dan perencanaan pendapatan bulanan, mungkin penjualan retail yang dimaksud adalah offline, itu sebesar 10 juta sebulan, dan penjualan online ini sekitar 5 juta untuk di awal, total 15 juta. Nah, untuk strategi bisnis stok rempah Nusantara 5-10 tahun ke depan, yang pertama jangka pendek 0 sampai 5 tahun, fase fondasi dan ekspansi awal. Nah, tujuannya adalah membangun fondasi usaha yang kuat dan memperluas jangkauan pasar lokal.
Nah, saya memiliki beberapa strategi untuk di tahun pertama, yaitu memperkuat merek lokal melalui promosi digital dan offline, lalu menjalani kerjasama dengan petani rempah dari berbagai daerah di Jawa, menambah varian produk rempah olahan, bumbu racik instan, atau teh rempah, minuman herbal lainnya, dan menjual melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Lalu mendirikan cabang kedua di kota sekitar, misal Tangerang atau Bogor. Lalu menyusun sistem operasional dan SOP yang rapi, dan data stok juga tentunya. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya jangka menengah 6-10 tahun di fase skalabilitas dan nasionalisasi merek. Tujuannya adalah menjadi pemain besar di pasar rempah nasional. Strategi, saya memiliki beberapa strategi tentunya di 6-10 tahun ke depan, yaitu membangun waralaba, franchise, toko rempah di kota-kota besar, Surabaya, Jogja, atau Medan. Lalu menyediakan platform edukasi rempah seperti e-book, workshop, atau seminar. Dan membuka lini produk kesehatan berbasis rempah seperti jamu modern atau essential oil. Lalu menjalin kerjasama dengan hotel, resto, dan catering-catering besar, ya mungkin bisa dibilang B2B. Dan pastinya semua itu harus ditunjang dengan sertifikasi produk BPOM dan sertifikasi halal dari MUI, dan peningkatan kualitas kemasan. Ya, mungkin selanjutnya untuk website yang saya buat, yaitu Rempah Nusantara. Ya, mungkin untuk home-nya sendiri yaitu tagline-nya berjudul Rempah Nusantara, Authentic Indonesian Species for Health and Natural Flavor. Ya, untuk kita explore sendiri websitenya, itu ada penjelasan tentang rempah, penjelasan tentang produk. Ada foto-foto rempah khususnya jahe, kunyit, ginseng, madu, dan ada kayu manis. Dan di sini kita ada produk dan harganya juga untuk jahe 25 dan yang lain juga. Nah, untuk pop up-nya sendiri kita bisa lihat di setiap gambar. Nah, untuk jika kita ingin membeli, kita tinggal menambahkan ke keranjang. Misalkan, nah di sini ada produk yang sudah kita tambahkan, kita hapus dulu. Kita lanjut untuk berbelanja. Misalkan kita mau beli madu dan jahenya saja. Nah, berarti di keranjang sini kita harus cek di sini ada madu dan jahe. Jika sudah, total belanjanya sekian dan kita bisa order via WhatsApp. Mungkin sebelum kita order via WhatsApp, kita ke bawah dulu, kita melihat, dan di bawah ini ada kontak person saya sendiri dan ada email. Sini bisa langsung nge-link ke WhatsApp seperti itu. Mungkin untuk keranjangnya sendiri order via WhatsApp sama seperti tadi, langsung nge-link ke WhatsApp-nya seperti itu. Mungkin untuk database-nya sendiri masih belum saya tambahkan karena mengingat waktu yang singkat juga. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.